Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Malihatunisa Fauziah dengan NIM 19.00006004. Rekan saya Riri Marsalinda dengan NIM 19.00006030. Syarifah Isrihani dengan NIM 19.00006036 dan Widi Setianingrum dengan NIM 19.00006078 akan mempresentasikan materi terkait dengan media dan sarana dakwah, dana dakwah, serta pengelolaan dana dakwah. Materi yang pertama adalah pengertian media dan sarana dakwah. Pengertian media dakwah. Kata media berasal dari bahasa Latin, median, yang merupakan bentuk jamak dari medium yang berarti alat perantara. Sedangkan secara terminologi, media dakwah merupakan alat atau sarana dakwah yang perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan dakwah. Selanjutnya, pengertian media dakwah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wilbursham, media dakwah merupakan media teknologi informasi yang dapat digunakan dalam pengajaran. Secara khusus, media yang dimaksud adalah alat-alat fisik yang menjelaskan isi pesan atau pengajaran seperti buku, film, video, kaset, slide, dan sebagainya. Yang selanjutnya, menurut Wardi Bahtiar, media dakwah merupakan perantara yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada penerima materi dakwah, seperti televisi, video, kaset, rekaman, majalah, dan surat kabar. Selanjutnya, macam-macam media dakwah. Ada media cetak, yaitu media yang semua bahan berupa cetakan yang digunakan untuk memuat dan menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada masyarakat sebagai sasaran objek dakwah. Yang selanjutnya, media elektronik. Media elektronik adalah semua peralatan yang sistem kerjanya berhubungan dengan elektron atau tenaga listrik. Berikut macam-macam media dakwah yang berupa cetakan antara lain buku, surat kabar, majalah, buletin, poster, spanduk, brosur, dan papan pengumuman. Kemudian media elektronik dibagi menjadi 3, yaitu media audio adalah media penyampaian pesan dalam bentuk suara atau bisa disebut dengan media yang menggunakan bahasa lisan yang dapat ditangkap melalui indera pendengaran, seperti radio, tape recorder, pita rekaman, CD, dan sebagainya. Yang selanjutnya media visual, media penyampaian pesan yang menampilkan gambar atau tulisan yang dipantulkan melalui proyektor dan dapat ditangkap melalui indera penglihatan, seperti penampilan slide PPT melalui proyektor. Selanjutnya, media audiovisual. Media ini adalah media penyampaian pesan dengan menampilkan gambar dan suara dalam waktu bersamaan, seperti televisi, rekaman video, film, YouTube, dan sebagainya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Riri Marsalinda. Kepada Riri, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu Said bin Ali Al-Khatani membagi sarana penunjang keberhasilan dakwah kepada 2 bagian, yaitu yang pertama ada sarana tidak langsung, berupa persiapan-persiapan yang harus dilakukan seorang dai sebelum melaksanakan tugas seperti penguasaan materi dakwah, kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua ada sarana tidak langsung. Kedua poin ini direalisasikan melalui berbagai media, yaitu yang pertama melalui media diskusi kelompok, seminar-seminar yang lazim digunakan mahasiswa atau pelajar, bahkan masyarakat umum, melalui media perorangan atau face-to-face communication, atau menasehat langsung kepada seseorang, melalui media buku-buku bacaan, brosur-brosur keagamaan, majalah, dan surat kabar harian. Kemudian ada melalui media elektronik seperti TV, radio, film, internet, dan sebagainya.
Said bin Ali Al-Khatani 1994, 102-104. Macam-macam sarana dakwah. Yang pertama itu ada surat menyurat. Surat adalah suatu media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak ke pihak lain. Salah satu media yang digunakan dalam menyampaikan visi dakwah Islam pada masa Rasulullah yaitu surat. Hadis riwayat Baihaqi mengatakan, Ibnu Ishaq menceritakan tulisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Najasyi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sebuah tulisan dari Muhammad, utusan Allah, kepada Najasyi, penguasa Habasyah yang mulia. Keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk dan beriman kepada Rasul-Nya dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, tidak mengambilkannya seorang teman dan anak, dan sesungguhnya Muhammad hamba dan utusannya. Dan saya menyerumu dengan seruan Islam, maka sesungguhnya saya adalah utusan Allah. Maka masuk Islamlah kamu, niscaya kamu selamat. Hadis riwayat Baihaqi. Yang kedua itu ada nikah dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah memuji Allah dan menyanjungnya bersabda, tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barang siapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk umatku. Hadis riwayat muttafaq alaih. Selanjutnya yaitu ada jihad fisabilillah. Abu Syekh Imam Asy'ari Muhammad At-Tamimi dalam bukunya bertajuk Akidah Mukmin 1 telah mentakrifkan arti perjuangan jihad fisabilillah dalam waktu aman adalah sebagaimana berikut. Perjuangan jihad fisabilillah ialah perjuangan yang benar-benar karena Allah dan untuk Allah semata-mata. Ia hanya benar-benar satu jihad menegakkan agama Allah dan hukum hakam Allah semata, melibatkan yang wajib, yang sunnah, yang makruh maupun yang haram. Mana-mana hukum yang harus diperjuangkan agar menjadi ibadah. Riwayat Ahmad dan Nasai, hadis sahih menurut Hakim dari Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan hartamu, jiwamu, dan lidahmu. Kemudian ada mimbar dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedang beliau di atas mimbar, ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Hadis riwayat Mualim. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila telah duduk di atas mimbar, maka beliau berhadapan dengan muka kami. Riwayat Tirmizi dengan sanad lemah. Menurut Ibnu Khuzaimah, hadis tersebut mempunyai saksi dari hadis barang. Kemudian ada khutbah. Khutbah adalah pesan atau nasihat-nasihat agama yang disampaikan dengan memperlihatkan rukun dan tata cara tertentu. Orang yang menyampaikan khutbah disebut khatib. Dari Jabir ibnu Samurah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat khutbah membaca ayat-ayat Quran untuk memberi peringatan kepada orang-orang. Riwayat Abu Daud dan asalnya dalam riwayat Muslim. Pengertian dana dakwah. Dana adalah salah satu faktor yang sangat menentukan kelancaran dan efektivitas kegiatan dakwah. Gerakan dakwah harus memikirkan juga bagaimana agar dakwah tetap berlangsung dan memberikan kemanfaatan kepada sasaran dakwah. Hal ini perlu diketahui oleh semua penggerak dakwah demi keberlangsungan dakwahnya.
Dana dalam dakwah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam syiar agama Islam. Bagaimana kegiatan dakwah akan berjalan dengan lancar jika pendanaannya kurang? Dakwah dan syiar Islam harus terus jalan, ada atau tidak ada bantuan dana dari pemerintah. Karena kegiatan dakwah Islam hukumnya wajib bagi setiap umat Islam, baik menjadi pendengar dakwah maupun yang menjadi pendakwah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, urgensi dana dakwah. Nah, setiap kegiatan memerlukan dana. Kegiatan tanpa ditunjang oleh dana yang memadai akan turut mempengaruhi pelaksanaan dakwah. Perintah berkorban dengan harta didahulukan daripada berkorban dengan jiwa. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 41, yang artinya, berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Oke, selanjutnya sumber dana dakwah. Yang pertama yaitu sumbangan atau donasi atau dana hibah dari individu atau lembaga donor lokal dan internasional. Yang kedua, pendapatan dari hasil investasi dana abadi maupun dana investasi lembaga. Dan yang ketiga, iuran anggota, misalnya asosiasi, perkumpulan, organisasi profesi. Dan yang keempat yaitu keuntungan dari usaha komersial, unit usaha yang kegiatannya tidak berkaitan dengan lembaga. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Syarifah. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu pengelolaan dan pengembangan dana dakwah. Pengelolaan dan pengembangan dana dakwah itu bisa juga disebut sebagai manajemen dana dakwah. Pengertian manajemen itu sendiri adalah suatu proses kegiatan yang sudah direncanakan dan dilaksanakan untuk mengelola dan mengalokasikan dana tersebut dengan baik. Fungsi manajemen keuangan dalam berdakwah itu untuk menyediakan dan mengalokasikan sumber dana yang didapatkan dan diperlukan untuk apa saja agar bisa menjamin terselenggaranya kegiatan-kegiatan dakwah. Fungsi manajemen dana dakwah lainnya. Yang pertama yaitu penyusunan anggaran sebagai wujud dari kegiatan perencanaan. Yang kedua, arus kas masuk dari pendapatan serta arus kas keluar dari pengelolaan administrasikan dan dilaporkan. Yang ketiga, audit dan evaluasi serta analisa atas kinerja keuangan lembaga dilakukan sebagai perwujudan dari aspek evaluasi. Kemudian, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana dakwah. Yang pertama, jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan sesuai dengan keduanya. Yang kedua, cara mendapatkan dan membelanjakan dana dari kas dan melunasi pinjaman dan faktor-faktor lainnya. Yang ketiga, beberapa hal yang dapat dicapai dengan pengelolaan keuangan. Hal yang harus diperhatikan yaitu pada mulanya pendapatan harus sama dengan biaya yang dibutuhkan. Kemudian pendapatan berubah menjadi lebih besar daripada biaya. Dengan begitu maka pendapatan akan terpenuhi. Dari dana yang terkumpul dilakukan kegiatan dakwah. Kegiatan yang dilakukan membutuhkan dana atau biaya. Dengan demikian, biaya akan sangat tergantung pada besarnya pendapatan. Kegiatan dirancang sesuai dengan besarnya dana yang dimiliki oleh lembaga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.